Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Aditya Diro Putra dengan NIM D1A020271. Di sini saya akan membahas materi tentang asas pemisah dan asas pembagian kekuasaan setelah amandemen. Amandemen Undang-Undang 1945 sepanjang sejarahnya, di Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dalam kurun waktu tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang pertama, amandemen pertama Undang-Undang 1945 dilaksanakan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang keempat, amandemen keempat dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tata negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, eksistensi negara demokrasi, dan hukum. Yang kedua, sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Yang ketiga, amandemen 1945 dilaksanakan dengan tujuan mempertegas filosofi, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Asas kekuasaan Indonesia. Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan asas pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara kekuasaan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif atau MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif atau DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau MA dan MK. Yang kelima, kekuasaan inspektif atau BPK. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.